wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silahkan dipimpin oleh Ahza. Silakan Ahza, minta tolong pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, please help me when I am confused. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk pembelajaran IPS. Oke, berarti Ibu absensi dulu ya. Agneta, Akhtar, Almas, Alesa, Cinta, Arya, Raisa, Yasmin, Zaira. Oke, satu orang ya yang tidak masuk yaitu Agneta. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan melakukan kesepakatan dengan kalian, ya, yaitu namanya kesepakatan kelas atau aturan kelas selama pembelajaran IPS ini. Nah, ini yang sudah Ibu tulis. Jika kalian tidak setuju, bilang tidak setuju. Jika setuju, berarti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Yang pertama, minimal saat guru menyampaikan pembelajaran. Apabila keluar kelas, izin terlebih dahulu. Jika bertanya bergantian dengan mengajukan tangan. Jika hendak makan, silakan di luar. Setuju tidak? Setuju. Oke, berarti kita lanjut pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama melalui diskusi kelompok dan studi literatur. Nanti anak ibu bisa mampu mengidentifikasi karakteristik kondisi geografis Indonesia, letak batas, iklim, tentang alatnya dan perairannya. Terus melalui pengamatan, gambar dan peta, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam, tanah, air, udara, fauna flora, tambang dan energi yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia dengan tepat. Nah, hari ini Ibu sudah membekali atlas. Sudah ada atlas? Sudah. Coba angkat. Ada nggak di mejanya? Oke, berarti sudah ada ya atlasnya. Terus yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan saat mengidentifikasi karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam. Nah, yang akan Ibu bahas nanti untuk hari ini adalah poin yang pertama dengan poin yang kedua, ya. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi. Tapi sebelum diskusi, nanti Ibu akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita nanti melakukan diskusi. Paham? Paham. Oke. Nah, sebelumnya S briefing dulu. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Alhamdulillah. Nanti konsentrasi semuanya. Yang kita masuk materi, perhatikan gambar ini. Gambar apa? Pantai. Ini pegunungan, ini sawah. Gambar-gambar ini bagian dari keragaman alam yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi keragaman alam? Letak geografis Indonesia. Nah, materi ini waktu kelas 7 sudah menjelaskan juga, tetapi di sini akan dipaparkan lebih detailnya lagi. Ya, kalau kelas 7 kita
membahas tentang lokasi relatif dan absolut. Nah, sekarang kita lihat dengan sesungguhnya, yaitu letak wilayah Indonesia, yaitu letak geografis wilayah Indonesia. Kita perhatikan di sini ada peta kecil. Nah, wilayah Indonesia itu terletak di persilangan, ya, di persilangan, yang mana di sini terletak antara dua benua, itu benua Asia, benua Australia. Ini Samudra Pasifik, Samudra India. Berarti letak geografis Indonesia itu dua benua dan dua samudra. Paham? Paham. Lanjut, letak Indonesia itu juga ada secara astronomis. Kalau kita perhatikan di sini, di Indonesia, yang warna hijau-hijau, kelihatan? Ya. Ini Indonesia ini kalau kita lihat secara astronomisnya, di sini ada garis bujurnya nih, ya. Tulisannya 95 bujur timur. Nah, di sini ada 11 bintang selatan. Nah, karena ini ya putus ya. Nah, sehingga letak astronomisnya itu terletak antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sehingga dari letak astronomis ini, Indonesia itu berpengaruh terhadap iklim dan pembagian waktu yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak pembagian waktu di Indonesia itu terdiri dari berapa? 3. Apa saja? WIB. WIB. Terus? Oke. Nah, pembagian waktunya itu di sini waktu Indonesia Barat, berarti wilayahnya ini saja. Bagian sini yang kubu garis merah ini. Kalau waktu Indonesia bagian tengah, berarti dari sini, ya, daerah Kalimantan separuh diambil sampai ke bawah. Waktu Indonesia Timur dari sini, bagian Indonesia Timur. Nah, pembagian waktu ini perbedaannya adalah 2 jam per wilayahnya, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Inilah pembagian waktu yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya dari letak astronomis tadi katanya ada mempengaruhi iklim. Nah, iklim yang ada di Indonesia itu kita tahu iklimnya tropis. Apa buktinya? Kita lihat di sini. Indonesia terletak tadi itu di mana? Di garis khatulistiwa ini, di garis khatulistiwanya nih, ya kan? Sehingga Indonesia itu memiliki iklimnya adalah tropis. Tapi kalau negara yang terletak di atas garis khatulistiwa, berarti iklimnya adalah subtropis. Kalau di atasnya lagi, iklimnya sedang. Di atasnya lagi lebih dingin. Makanya benua Eropa itu ada iklim dinginnya karena dia terletak kali di derajatnya 90 derajat. Nah, inilah yang menyatakan bahwa Indonesia itu beriklim tropis karena terletak di antara garis khatulistiwa. Ada yang tahu tidak wilayah Indonesia yang terletak di garis-garis khatulistiwa? Pontianak. Nah, makanya Pontianak itu wilayahnya subur. Ya, sumber daya alamnya banyak. Nanti akan kita bahas. Lanjut. Faktor perubahan cuaca dan iklim itu ada 2. Kita pergi ke suatu tempat, oh hujan. Pergi lagi ke suatu tempat, oh ternyata panas. Ternyata ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor alami namanya, yaitu variasi radiasi matahari. Ya, terus letusan Gunung Merapi dan siklus orbit bumi. Ada juga faktor antropogeniknya, yaitu akibat atau ulah dari manusia. Nah, ulah dan akibat dari manusia itu juga menyebabkan perubahan terhadap iklim tersebut. Itu ya. Nah, sehingga disitulah terdapat kadang hujan,
gitu kan ya. Nah ternyata iklim itu juga dipengaruhi oleh perbuatan manusia yang tidak peduli dengan lingkungan, yang suka pencemaran terhadap lingkungan, gitu kan. Nah sehingga inilah yang terjadi. Terus kita lanjut, perbedaan suhu dan tekanan udara yang berlebihan tadi antara daratan dan samudra yang sangat mencolok sehingga terjadilah angin muson. Ya, angin muson itu dia ada dua, ada angin muson barat, ada angin muson timur. Jika angin muson barat ini biasanya menyebabkan terjadinya musim hujan. Nah, terus juga suhu udara di benua Asia lebih rendah dibandingkan suhu udara yang ada di Australia. Kan ini Asia, ya kan? Di sini adalah Australia. Jadi suhu udaranya itu dia rendah sehingga dia melewati laut-laut yang luas, sehingga banyak anginnya itu membawa air kayak Australia, sehingga terjadilah musim hujan. Nah, di situ juga ada juga angin muson timur. Nah, angin muson timur itu apa yang disebabkannya? Kalau angin muson barat terjadinya musim hujan. Berarti kalau angin muson timur terjadinya musim kemarau. Ada yang tahu nggak perkiraan bulan apa terjadinya musim angin muson barat? Yo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Biasanya ber Oktober. Yo, Oktober sampai April itu musim adalah musim hujan. Tapi yang paling banyak musim hujannya itu adalah di November. Bentar lagi nih. Nah, November, Desember sampai Januari banyak sekali. Nah, sehingga di sini terjadinya kadang mengakibatkan banjir. Nah, akibat banjir itu di saat musim kemarau itu tidak membuang sampah pada tempatnya, sehingga terjadinya musim hujan mengakibatkan terjadi banjir karena banyaknya tumpukan sampah tadi. Nah, terus kalau angin muson timur ada yang tahu bulan apa? Kalau tadi kan Oktober sampai April. Nah, berarti dia kebalikannya apa? Mei. Bulan apa? Mei. Bulan apa? Mei. April dulu tadi kan Oktober, April. Berarti angin muson timur April, Oktober. Nah, itu terjadinya musim kemarau. Nanti setelah selesai itu nanti di antara bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu musimnya panas banget. Kalau bulan puasa di bulan-bulan itu terasa banget bulan puasanya, ya kan? Itu adalah perubahan dari angin muson barat dan angin muson timur yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan udara. Paham? Lanjut. Oke. Nah, proses geografis juga mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia, terutama melalui isolasi geografis antara pulau yang memungkinkan setiap daerah mengembangkan kebudayaan uniknya masing-masing. Baru kemarin nih, ya kan? Kita mengadakan acara Sumpah Pemuda, memperingati Sumpah Pemuda dengan acara sekolah kita namanya Hajura. Semua anak ibu memakai baju dari kebudayaan yang berbeda. Nah, dari kebudayaan yang berbeda itu kita tahu, oh jadi dari Pulau Sumatera ini, Pulau Jawa ini. Nah, itu juga salah satu dari faktor proses letak geografisnya. Terus selanjutnya juga ada keuntungan dari letak geografis itu. Dengan tentunya persilangan tadi, dua benua, dua samudra, sehingga wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis. Negara manapun bisa datang ke Indonesia. Nah,
dari negara dan misalnya dari benua Asia bisa datang, yaitu negara-negara Eropa datang ke Indonesia. Nah, negara tetangga kita datang dia ke Indonesia. Ada juga Arab datang juga ke Indonesia. Ada juga India datang juga ke Indonesia. Cina juga melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, sehingga dengan letak strategis itulah yang menjadikan keuntungan bagi Indonesia. Ya, sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan. Terus selanjutnya kaya akan sumber daya alam. Karena letaknya di garis khatulistiwa. Iklimnya apa tadi? Tropis. Dengan iklim tropis itu jadi bentang alamnya subur. Tanaman-tanaman apapun yang ditanam bagus. Nah, bahan-bahan mentah itu banyak. Sehingga Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Terus memiliki keragaman sosial dan budaya serta berpotensi sebagai pariwisata alam yang besar. Ada yang tahu nggak wilayah Indonesia bagian mana yang banyaknya potensi pariwisata datang? Bali. Apalagi? Jogja. Ya, Labuhan Bajo, Pulau Seribu, apalagi? Ada lagi nggak? Lombok ada nggak? Lombok? Ada, Papua. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia itu bisa dikunjungi, bisa dijadikan tempat pariwisata. Itu akibat apa? Letak dari geografis. Beruntung nggak? Beruntung. Nah, sehingga dari letak geografis tersebut kita patut mensyukuri bahwa Indonesia dengan persilangan tadi kita kenal nih dengan negara-negara yang lain, ya kan? Dengan lokasi geografis tadi kita banyak sumber daya alamnya. Nah, sehingga memicu juga untuk negara lain datang untuk membeli sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia terjadilah perdagangan internasional antar daerah, bahkan multilateral, banyak negara yang datang ke Indonesia. Ini keuntungan dari letak geografis. Nah, terus ada juga proses geografis itu juga dipengaruhi oleh suku bangsa Indonesia itu yang berbeda-beda. Jadi inilah dari letak geografis Indonesia. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, kayaknya jenuh ya. Kita mengadakan speaking kembali. Nah, buka matanya, lihat, perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira itu gambarnya ada apa saja ya di dalam gambar itu? Apalagi? Ya, bukan? Ada kucing. Sebutkan apa aja yang kalian lihat. Boleh dah. Dah yang paling atas dah. Yang mana yang kamu diri dah sini dah. Yang mana? Oke. Ikan, lumba-lumba, Ya. buaya, Ya. 5, capung, 6, ular, 7, anjing, 8, kelinci, 9, tikus, 10, kucing, 11. Lagi? 11. Oke. Sedikitnya untuk sebelum ke diskusi. Siap untuk melakukan diskusi? Silakan buka atlasnya yang sudah ada tadi diperlihatkan. Buka atlasnya. Silakan kalian diskusikan ini. Ya. Tulis soalnya, yaitu tuliskan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu yang berlaku di Indonesia pada peta ini. Nih, wilayah apa saja di bagian sini. Di sini juga wilayah apa saja, di sini wilayah apa saja.
Nah, sehingga kita tahu pembagian waktu itu berdasarkan letak astronomis Indonesia. Ternyata wilayah ini adanya di sini, di sini. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Siap? Siap. Ya. Silakan. Yang kedua, silakan saya diskusikan kondisi geografis Indonesia itu letaknya, disebutkan luasnya, ya, boleh dicari di dalam paketnya. Terus batasnya apa? Tadi sudah dipaparkan. Terus selanjutnya bagaimana iklimnya? Ya, ini kita sekarang masuk tahapan menuju presentasi kelompok. Ya, silakan kelompoknya aja dipresentasikan di depan, yang lainnya silakan dipresentasikan untuk kelompok saja. Ya, oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang kesimpulan yang telah kita pilih. Dalam Indonesia terdapat 3 perbedaan waktu yang pertama adalah WIB, WITA, dan juga WIT. Di WIB mencakup Aceh, Medan, Pekanbaru, Semarang, Jambi, Pemilikan, Palembang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Serang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan juga Palangkaraya. WITA mencakup Tanjung Selor, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Kupang, Sukabumi, Lampung, Palu, Gorontalo, itu Samudra Hindia dan Pasifik, dan benua Asia dan Australia. Luas Indonesia, Indonesia untuk 3,2 kilometer. Jika digabung lautan dan daratan yaitu 7,81 kilometer. Batas barat berbatasan dengan India, utara Malaysia, selatan Australia, timur Papua Nugini. Iklim tropis kemarau dan hujan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Iklim Indonesia itu adalah tropis yang yaitu kemarau dan juga hujan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tutup. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang berikutnya.
Indonesia bagian barat itu harus ada nama sendiri. Oke, terus dong. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu hasil diskusi tadi sudah kita presentasikan. Selanjutnya kita masuk pada refleksi. Bagi masing-masing kelompok menuliskan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki tiga zona waktu yaitu WIB, WITA, dan juga WIB. Indonesia beriklim tropis disebabkan karena dilewati oleh garis khatulistiwa dan Indonesia tropisnya hujan dan juga kemarau dikarenakan angin bermarah juga muson timur. Oke, plus dong buat ya. Udah? Cepat aja selesai. Silakan. Oke. Lagi yang sudah ya, silakan dibacakan. Geografis Indonesia, dengan itu kita patut bersyukur bahwa dengan letak geografis kita dikunjungi oleh negara-negara dunia. Kita menjadi jalur lalu lintas internasional. Oke, itulah hasil presentasi hari ini. Semoga bisa memantapkan dari materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Oke, tujuan pembelajaran untuk esok adalah tentang sumber daya alam. Untuk materi hari ini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.